Kembali bersama saya dalam DBS To The Point. Kabar gembira disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar nota keuangan dan RAPBN tahun 2016 beberapa waktu lalu. Di tahun mendatang, guyuran rupiah yang ditransfer ke daerah plus dana desa akan ditingkatkan menjadi 782,2 triliun rupiah atau meningkat 117 triliun rupiah. Meskipun begitu, lubang akut masih menjadi masalah yang harus ditutup pemerintah daerah, yaitu masalah rendahnya penyerapan anggaran. Masalah ini dianggap mengganggu percepatan pembangunan di daerah dan ujung-ujungnya mengganggu roda ekonomi nasional. Tamu saya berikut adalah mantan Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Sekarang menjadi Ketua Dewan Pembina APKASI hingga 5 tahun mendatang. Isran juga mantan Bupati Kutai Timur, jadi tahu betul apa yang sesungguhnya terjadi. Pak Isran, terima kasih. Sering sekali ketemu Anda di lapangan dan selalu gembira. Ya, setelah itu memang harus gembira. Tidak perlu sedih-sedih kita. Tidak perlu sedih-sedih walaupun tinggalkan jabatan santai bupati. Santai saja, tidak masalah itu. Tidak masalah. Iya, kan banyak orang yang bisa gantikan jadi bupati. Pak Isran, ini kabar yang katanya tanda kutip gembira. Transfer ke daerah itu mencapai 735,2 triliun pada RAPBN. Kita coba dengar dulu bagaimana Jokowi membicarakan ini. Ya. Konsolidasi demokrasi telah kita raih. Kini saatnya demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah, dan desa-desa dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih. Pembangunan kita mulai dari pinggir. Mulai dari daerah, lalu kemudian mengalirlah dana ke daerah dalam RAPBN kali ini 735,2 triliun. Pandangan Pak Isran tentang ini? Iya, yang pertama saya secara pribadi dan juga mungkin teman-teman semua, ini merupakan sebuah berita yang baik. Ya. Jadi samalah berita. Jadi kalau persoalan dikatakan bahwa ini dialirkan uang dari pusat, setahu saya juga sumber-sumber keuangan itu kan dari daerah-daerah. Nah itu, mestinya ini menurut saya sudah terlambat sebenarnya. Kita sudah sampaikan sejak lama, 3 tahun yang lalu kita sudah sampaikan termasuk kepada DPR, Komisi 2 yang akan melakukan revisi undang-undang di bidang keuangan, perimbangan keuangan pusat di daerah. Bahwa yang ideal itu adalah minimal 50% uang daerah dan pusat. Ini baru 30%-an. Nah itu selama ini kan 30%. Sementara kata Anda tadi ini sebetulnya uangnya juga dari daerah. Dari daerah sebenarnya. Jadi itu uang itu dari daerah semua. Sumber penerimaan dari daerah semua. Apakah dari sumber daya alam atau jasa-jasa, pajak-pajak dan sebagainya. Kan begitu. Sebagai mantan bupati di tempat yang kaya, Anda tahu betul yang masuk ke sini bukan? Ke pusat dananya. Oh tahu lah, bisa dihitung lah itu. Oh udah pasti itu. Tapi kita tidak ada masalah soal itu. Sekarang ada transformasi atau ada semacam restrukturisasi penggunaan anggaran, bukan? Itu dulu yang kita mau lihat. Walaupun Anda mengatakan itu terlambat. Lalu kemudian ada cerita Anda membutuhkan pengaturan. Kenapa? Ya, kalau tidak dibuat aturan yang disederhanakan, jadi bukan menambah aturan maksudnya. Disederhanakan aturan itu. Jadi selama ini kan yang dimiliki aturan atau yang dibebankan aturan itu kepada pemerintah daerah banyak sekali. Jadi misalnya undang-undang keuangan dari Kementerian Keuangan. Betul. Kemudian ada PP-nya, kemudian ada undang-undang juga dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada lagi aturan undang-undang yang berasal dari departemen yang menyalurkan dana ke sana. Nah, udah itu sudah masing-masing itu. Dan disitulah yang selama ini yang apa yang terjadi adalah terjadinya keengganan kepala daerah untuk melaksanakan itu karena ketakutan dalam hal terjerat daripada masalah-masalah itu. Jadi itu tidak sederhana, lalu apakah itu ada hubungannya dengan bagaimana itu kemudian dana ini lambat
penyerapannya. Itu salah satunya. Jadi salah satunya adalah memang karena lambat terserap itu atau pembelanjaan itu karena unsur kehati-hatian dan juga karena tadi untuk menghindari daripada dia bermasalah, dia lebih mungkin memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Unsur kehati-hatian dan takut bermasalah. Itu dia, dan itu selama ini yang dirasakan oleh kawan-kawan di seluruh daerah, bupati, wali kota, termasuk juga gubernur. Kalau begitu menyerahkan atau menyalurkan dana saja sebetulnya tidak cukup, harus diikuti dengan Tidak penyederhanaan. cukup. Walaupun itu juga menjadi masalah, menyederhanakannya juga bisa menjadi masalah kan? Itulah sebuah konsekuensi. Jadi kalau tidak diikuti dengan sebuah penyederhanaan aturan, maka dana yang digelontorkan tadi bukan membuat masalah dalam hal misalnya dalam hal penyerapan anggaran, tapi saya kira malah itu bisa menambah beban lagi. Sekarang saja yang selama ini yang anggaran cuma kurang dari 30% yang ditransfer ke daerah, yang selama ini dianggap bahwa ini adalah menyebabkan tidak terjadinya kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, padahal anggaran kan cuma 30%. Anggaran yang 70% dikelola oleh pusat, kita selama ini kan tidak pernah dibahas secara mendalam. Pak Isran, kali ini juga yang ke desa itu mengalir 47 triliun, sehingga ke daerah itu ada total semuanya 782,2 triliun. Ya. Yang ke desa ini, sepengalaman Anda gimana? Ya ini kan baru nih, undang-undang baru nomor 6 ya. Jadi saya kira karena undang-undang yang baru juga diikuti dengan pembiayaan, merupakan tanggung jawab dan tanggung jawab moral daripada sebuah undang-undang. Nah saya kira ini mudah-mudahan ini bisa jalan. Dan saya yakin kalau ini juga tidak dibuat aturan yang memayungi penyelenggara di daerah, juga saya mudah-mudahan saya salah ya. Ini akan pesimis untuk bisa jalan dengan baik. Oke, Pak Isran, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda.